Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd, bagaimana kabarnya ayyuhal ikhwah semuanya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada teman-teman sekalian dan keluarga daripada teman-teman sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwah, kita telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa kesehatan, yang dimana kita bisa menonton video yang telah kita buat dan kemudian mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ayyuhal ikhwah, timbul sebuah pertanyaan atau timbul sesuatu yang membingungkan. Kita dapat ketahui bahwasannya di sebagian daerah, khususnya di Indonesia, sebagian daerah khususnya di Indonesia, sebagian khatib berkhutbah dengan cara tidak membaca teks atau berkhutbah dengan cara hafalan, ya, mengandalkan hafalannya untuk melafazkan kalimatnya dengan baik. Dan di sebagian daerah di Indonesia juga, sebagian daripada khatib berkhutbah dengan cara membaca teks, ya. Maka timbul pertanyaan kita, mana yang lebih baik? Membaca teks atau secara langsung? Memang dari dulu bahwasanya kita ketahui dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian pada zamannya para sahabat dan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ya, mereka ketika berkhutbah selalu dengan cara irtijal, yakni dengan cara langsung tanpa membaca teks. Maka kemudian timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, ya? Apakah dengan cara membaca teks atau dengan cara irtijal atau dengan cara langsung ketika berkhutbah? Ya. Maka insyaallah kita akan bahas di sini. Terkait dengan mana yang lebih baik ayyuhal ikhwah, maka kita bisa melihat dari dua sisi, ya. Yang pertama, apabila seorang khatib, ya, yang dia mampu melafazkan kalimatnya dengan baik, ya, di mana dia tidak gugup dan kemudian dia tidak melakukan atau tidak mengatakan perkataan yang berulang-ulang, ya, sehingga dapat membingungkan jamaah, maka dengan kemampuan yang demikian lebih baik baginya untuk berkhutbah dengan cara irtijal atau dengan cara langsung tanpa menggunakan teks. Ini sisi yang pertama, sisi yang dimana dia memiliki kemampuan. Dan kemudian sisi yang kedua, apabila seorang khatib yang dia tidak bisa melafazkan kalimat dengan baik, ya, gagap-gagap dia ketika berkhutbah, dan apabila seorang khatib dia merasa gugup apabila dia tidak memakai teks, yang dimana dengan kegugupannya itu dapat menjatuhkan kewibawaannya di depan para jamaah, maka dalam masalah ini, di sisi yang kedua ini lebih baik baginya untuk menggunakan teks. Jadi ayyuhal ikhwah, yang insyaallah hari ini akan menjadi seorang khatib, maka dilihat dari segi kemampuan. Apabila antum mempunyai kemampuan yang mantap, yang bisa melafazkan kalimat dengan baik, yang tidak gugup, maka lebih baik antum berirtijal atau berkhutbah secara langsung tanpa menggunakan teks. Tapi bagi antum yang merasa gugup ketika tidak memakai teks dan kemudian tidak bisa melafazkan kalimat dengan baik, ya, maka lebih baik antum memakai teks, ya. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, sama-sama lebih baik, tergantung daripada kemampuan kita masing-masing, ya. Ini sesuai dengan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Muflih dan Abul Ma'ali di dalam kitab Al-Furu' mengatakan bahwasannya siapa saja, ya, seorang khatib yang tak mampu irtijal dalam khutbahnya, ya, perhatikan baik-baik, ya, apabila seorang khatib yang tidak bisa berirtijal, yang tidak bisa khutbah dengan cara hafalan, maka dia boleh membaca teks, ya. Maka daripada itu tergantung dari kemampuan kita, ya. Apabila kita mampu, maka kita bisa irtijal. Apabila kita tidak mampu untuk tidak membaca teks, untuk irtijal, maka lebih baik kita untuk membaca teks. Allahu a'lam bissawab.